Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ala sa'iri ni'matillahi ta'ala al-iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur, Allah berikan kita kenikmatan yang berlebih, yang diberkahi, mudah kita mentaati Allah, semakin dekat kita kepada Allah, dan mudah-mudahan nanti kita kembali dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan suci dan dibersihkan, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabat, guru-guru kita, dan keluarga kita yang soleh dan salihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita bahas dalam kesempatan hari ini adalah materi umum yang kita kenal dengan ihsan. Kadang-kadang materi ini kita sebut dengan memandang Allah dalam sholat. Maksudnya adalah sholat khusyuk sebenarnya. Karena sesungguhnya agama kita ini ilmunya dasarnya ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Hadis sahih ini sebenarnya termasuk hal yang paling penting, walaupun umat kita secara umum lebih banyak yang mempelajari fikih, zahir-zahirnya perintah-perintah Allah, ketimbang yang sifatnya batin. Padahal di dalam Islam, seperti dikatakan di surah Al-Qardawi misalnya, ruh itu lebih utama dan lebih mulia dari jasad. Sebab jasad kalau tanpa ruh, maka jasad ini tidak ada harganya. Tapi kalau ruh tanpa jasad tetap berharga, cuma tak bisa turun ke bumi. Kalau nyata, itu mirip begini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, ini mohon maaf, saya hanya berikan perumpamaan. Ada perempuan cantik, tapi akhlaknya minta ampun gitu Pak. Kerjanya maki-maki aja misalnya. Ada perempuan sederhana atau katakan jelek, tapi akhlaknya bagus lembut. Ini yang mana yang kita pilih? Pasti nanti laki-laki juga akan takluk kepada perempuan walaupun jelek tapi akhlaknya bagus. Akhirnya nanti ke sana lakinya. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang tahan dengan perempuan secantik apapun, tapi kalau tiap hari mati suaminya, akhirnya kecantikan itu hilang, fisiknya hilang, ditelan oleh
sifat watak lakunya yang tidak baik. Sama dengan perempuan pun begitu. Setampan apapun laki-laki kalau tiap hari menyiksa dirinya, menyakiti, maka secara otomatis dia akan tidak mampu bertahan lama. Nah, disitulah kita mengerti bahwa sebenarnya dalam hidup ini yang batin itu, yang ruh itu sebenarnya lebih utama, ya, lebih utama daripada yang jasmani. Artinya khusyuk itu lebih utama daripada gerakan jasad saja. Tetapi gerakan jasad itu dalam sholat bahagian dari gambaran hati. Kalau hatinya tidak khusyuk, tidak tenang, jasadnya pun ikut busuk. Maka tampilan hati itu biasanya bisa ditampilkan juga dalam bentuk perbuatan atau fisik. Maka ada istilah jahir itu adalah isyarat dari batin, gambaran batin. Tetapi dalam syariat Islam memang dua-duanya penting. Ya. Kalau kita memilih yang utama, tentu lebih utama yang rohani. Tapi dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena dalam Islam ada hukum syariat, jahir, ada hukum hakikat, hukum batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah kan seperti anak sungguh-sungguh tarahu. Jadi seperti benar-benar melihatnya. Di dalam hadis ini digunakan kata ro'a, tarahu. Ro'a itu lebih kepada melihat dengan ruh. Ya. Jadi untuk ibadah ta'abbud itu kita dalam sholat melihat pakai ruh, hadir hati namanya ruh. Kalau kita nanti tidak mampu hadir hati, maka sholat kita nanti tidak khusyuk. Maka ro'a di situ, dari mana kita tahu ro'a itu melihat pakai ruh? Sebenarnya banyak dalilnya. Ungkapan ro'a ini banyak diungkapkan dalam hadis. Ra'aitu Rabbi bifuadi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, mata ruhku. Jadi di situ digunakan kata ro'a. Kalau Bapak Ibu tidur, kemudian mimpi melihat orang tuanya, saudaranya, nanti dalam tidur itu kita disebut ro'a fil manam, melihat di dalam tidur. Melihat dalam tidur namanya mimpi. Bapak Ibu ketika mimpi melihat di dalam tidurnya, melihat ruh, melihat orang yang dalam mimpi itu pakai mata kepala atau pakai mata ruh? Pakai mata ruh. Kayaknya bagusan mic satu lagi. Iya kan? Kalau tidur melihat pakai apa? Mata ruh. Benar? Iya. Melihat pakai apa? Pakai mata ruh kan? Ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu bisa nggak kita melihat ruh? Bisa nggak kita melihat roh? Ternyata bisa. Karena yang bisa melihat roh adalah ruh. Yang bisa melihat ruh adalah ruh dengan mata ruh. Cuma kita bisa melihatnya di alam mimpi. Tidur dulu mata kita, baru melek ya. Maka bahasa Nabi, orang yang hidup di dunia ini orang tidur. Ketika kita mati, baru bangun. Ketika kita tidur, baru melek roh kita.
Maka setiap hari kita hidup di dalam 2 dimensi minimal. Setiap hari kita hidup 2 dimensi. Tapi setiap hari kita sering melupakan dimensi alam roh. Itu saja. Padahal setiap hari kita pakai roh. Kita menggerakkan jasad kita ini pakai apa? Pakai roh kan? Bapak Ibu bisa melihat roh yang menggerakkan jasad saya ini di tangan saya gerakkan. Nih. Bisa nggak dilihat roh yang menggerakkan tangan ini? Nggak terlihat mata. Kenapa? Karena sifat roh rohani dia di alam roh sifatnya tidak fisik, maka tak terlihat. Kalau begitu alam roh itu mana? Ini di balik ruang kosong. Kalau dia di langit ya susah gerakinya dari langit ke sini. Jadi balik ruang kosong ini, roh saya meliputi jasad saya. Nah, maka bisa saya gerakin. Jadi ruh itulah yang kita gunakan memandang Allah. Ruh dengan rasa itu menyatu, tidak bisa dipisah. Maka ruh itu punya rasa, maka ruh itu rasa itu yang diarahkan ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ke kolbu, nangislah kita, ngalir air mata. Kita baca lagi Bismillah Fatihah lebih dalam lagi dengan ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih halus lagi, tenang jiwa kita. Jadi kalau kena ke kolbu dia nangis, kalau kena ruh yang lapis 3-nya lebih halus, dia tenang. Itulah yang dibilang disebut Tuhan dalam Quran, tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Kamu lihat mata mereka meneteskan, menangis. Ketika Al-Quran mereka baca atau dibacakan. Ayat lain, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir itu pasti menghasilkan ketenangan, tatmainnul. Tidak bisa tidak. Kecuali cara kita menggunakan roh itu tidak pas, maka dia tidak menghasilkan tenang. Ya. Maka sifat malaikat, sifat yang baik, sifat Allah itu hasilnya nanti tenang, tentram. Sifat surga itu sifatnya tenang, tentram. Maka majelis taklim ini disebut Nabi dengan Riyadul Jannah, taman surga. Antara taman dengan surga jaraknya berapa? Tak berjarak kan? Rumah kita sama taman kita ada jarak kan? Gak ada. Karena kalau kita meninggal dalam keadaan mengikuti zikir, beramai-ramai, majelis taklim, yang masuk ke surga. Oh, kita sudah di taman kok. Tinggal masuk aja kan. Nah itulah dia. Maka melihat Allah itu, menyembah Allah itu dengan mata roh, mata hati. Apa yang dimaksud dengan mata hati itu, Ustaz? Mata roh. Mata roh itu dia bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Kalau mata roh kita belum bisa melihat sehingga menghasilkan visual, maka kita menggunakan mata roh dalam bentuk rasa saja. Nah, jadi kalau kita zikir ada Allah Akbar, terasa tenang. Kita merasa Allah itu seolah-olah di hadapan kita, atau bersama kita, atau meliputi kita, tergantung rasa kita. Di hadapan kita, inni wajah tu wajhih. Ya Allah, Kau hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu. Maka yang dipandang Allah ke kita apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tak dipandangnya fisik kita, pakaian kita, mau harga 100.000, mau harga 2 juta, tak dipandangnya. Yang dipandangnya, yang dihadapnya, di dirinya qalbu kita, ruh kita.
mengarahkah ke dia. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi isinya, maka Allah tak memandang lagi langit bumi isinya. Yang dia pandang hanya qalbu hati-hati orang beriman. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, ya, kita memandang Allah pakai ruh. Bagaimana memandang pakai ruh, Ustaz? Ini ada sederhananya saya jelasin, ada 3 lapis. Yang pertama memandang dengan rasa. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ketika kita membaca ayat Quran, tasbih tahmid, ayat itu diresapi, dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama ya Allah, oh, pengasih penyayang kaya. Kita merasakan dari ujung kaki kita sampai ujung ini kasih sayang Allah. Kita merasakan diri kita ini penuh kasih sayang Allah. Jantung kita berdetak. Ini kan jantung ini saya sering bilang, jantung ini kan cuma pinjaman, bukan milik, bukan SHM. Kenapa bukan SHM? Jantung kita ini tak bisa kita perintah, Bapak Ibu. Cobalah suruh dia, jantung, coba kau detak kencang dulu, bisa nggak? Coba perintah dan jantungnya berdetak kencang, bisa nggak? Ternyata nggak bisa, cuma hak pakai doang. Kita nggak bisa menguasai jantung kita. Coba bayangkan jantung diri kita sendiri nggak bisa kita kuasai secara penuh. Jantung itu berdetak, Allah yang suruh dalam kendalinya, dalam liputannya. Allah berikan kesehatan, ginjal sehat, mata kita sehat, hati, akal, pikiran kita sehat. Nah, maka hati kita nanti ke Allah, akal, pikiran itu memahami makna bacaan. Dan dia diresapi, dimasukkan ke kolbu. Kenapa harus diresapi di kolbu? Karena yang mau dibersihkan dalam sholat adalah kolbu, hati. Kalau dia tidak ikut, maka dia tidak bersih. Allahu Akbar. Begitu selesai, ini wajah itu kuhadapkan wajahku pada wajahmu ya Allah. Habis ngomong gitu, hatinya, ruhnya terbang ke rumah. Tuh, dibukanya kap mobilnya. Kemarin habis mudik ke kampung, rusak ini mobil ini. Hari ini mau diperbaiki lah nanti Senin ini. Berapa lagi biayanya itu? Kemarin dah habis 20. Gawat juga ini belum gajian lagi, uang udah habis. Diperiksanya mesin mobilnya. Jadi jasadnya di sini, ruhnya di sana. Kira-kira sholat yang seperti itu diterima Allah enggak? Terima Allah enggak? Tak mungkin diterima. Sama-sama juga kayak ibu-ibu juga kan. Dibisikin sama setan, uzkur hadza, ingat ini. Aduh, ini baru lebaran keberapa, 14 hari kue lebaran sudah mau habis. Ini saudara dari Jakarta mau datang lagi besok. Mau beli kue mana lagi, kue lebaran. Jadi gurunya itu melihat kue lebaran di lemari. Saya sering beri perumpamaan gini, saya ngobrol sama Pak ini. Tapi hati saya tidak ke Bapak ini gitu. Itu sholat itu kan ngobrol. Kata Nabi, apabila kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah menjawab, hambaku memujiku, hambaku. Itu dalam hadis sahih, hadis qudsi, Allah jawab itu bacaan kita itu. Maka disebut dengan dialog, mi'raj, dialog. Cuman kalau kita tidak pakai kolbu, kita merasa tidak seperti dialog. Makanya ruh kita lari dia. Padahal kalau kita merasa nggak berani, kita ruh kita lari.
Diingatkan setan, kita ingat ini, kita nggak mau. Kalau kita bilang nggak ada yang lebih penting dari Allah, nggak ada yang lebih penting dari Allah, nggak mau dia diajak, dia hanya ke Allah saja. Nah, itu yang pertama. Jadi kita rasakan, kita hayati. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf namanya maqam asma. Jadi asma Allah, pengasih, penyayang, itu kita rasakan, hadir dalam diri kita. Sehingga kalbu kita itu melembut, layyin, ya, tenang, dia itmainnul qulub, kemudian terasa layyin, ketenangan. Ya, baru terasa nikmat ibadah itu. Karena kita beribadah dengan qalbu, dengan rasa. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan rasa, maka tidak ada kenikmatan apapun di langit, di bumi, di surga juga sama. Ketika Bapak Ibu masuk surga, tapi tidak ada rasa di surga, apa? Mau nggak masuk surga? Begitu Bapak Ibu masuk surga, semua benda-benda di surga, makanan nggak ada rasanya. Bapak Ibu baru masuk surga nggak? Gak ada yang mau masuk surga. Lebih bagus kita di dunia saja kan, makan enak, masih terasa enak, ngapain ke surga gak ada rasa? Maka tidak ada kenikmatan tanpa rasa. Maka kalau kita teliti-teliti, semua manusia ini sebenarnya hidup mencari rasa, tapi kita nggak sadar, nggak sadar. Kita nikah, yang kita cari apa? Salah satunya rasa nikmat, tenang punya istri. Ya. Tenang. Dan kalau kita istri kita nggak ada mamanya, ya susah bahasanya ya, nggak ada rasanya, gimana? Ya kita nggak mau. Mobil satu Pajero, kita mau berangkat Jakarta, satu lagi Avanza. Semua orang pilih Pajero. Kenapa? Karena rasanya lebih enak di atas, nggak goyang. Tapi kalau Pajero ini AC-nya nggak ada. Ini AC-nya rusak, belum bisa diperbaiki, masih koslet. Bapak Ibu pilih mana? Avanza atau Pajero berangkat Jakarta? Oh udah nih Avanza aja lah kalau gitu. Tak laku Pajero itu Pak, kalau tidak disertai rasa. Jadi mahalnya sebuah harga, bernilainya sebuah harga, karena di sana ada rasa, ada kenikmatan. Kenapa Bapak Ibu bangun rumah cakep-cakep, bagus-bagus, bersih? Karena ada rasa nyaman, ada rasa indah. Maka ketika Bapak Ibu milih rumah, yang pertama kan Bapak Ibu lihat keindahannya, rasa tenangnya, nyamannya. 1M, rasanya indah, tenang, nyaman. Satu lagi 5M, mewah, tapi agak amburadul, nggak laku. Nggak usah lah. Bapak Ibu dikasih rumah, harga rumah 300M, tapi tiap malam di situ rumahnya berhantu. Mau? Udahlah, Bapak Ibu tinggal di situ aja. Kenapa? Tapi tiap malam di situ ada mata merah. Itu gratis lah buat Bapak Ibu. Daripada bayar ini, mau tinggal di situ? Berpikir gitu. Kenapa? Seram. Apalagi yang penakut ya kan? Nggak mau gitu. Itulah sebenarnya. Maka jangan tinggalkan rasa dalam beribadah. Maka di tingkat awal itu merasa, namanya memandang rasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan, nikmati dengan nama Allah pengasih penyayang. Itu namanya maqam asma awal. Udah khusyuk, tapi khusyuknya di asma.
Ya. Itu kita pandang merasa itu sudah kita memandang Allah di situ. Tapi yang kita pandang asmanya. Ma'rifat kita masih ma'rifat asma. Naik lagi masuk ma'rifat afal. Wa ma maita ilu maita walakinna Allah. Kita angkat tangan kita. Kita merasa yang menggerakkan tangan kita ini Allah. Kita merasa yang menggerakkan ruh kita itu dapat energi kekuatan dari Allah. Yang menggerakkan Allah. Ini namanya maqam afal. Ya. Maka nanti ada istilah panapi afal. Panapi afal itu apa? Ya, kita la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak ada daya. Yang ada hanya Allah. Kan kita enggak ada kekuatan hakikatnya. Semua kekuatan diri kita ini, perbuatan di diri kita ini diciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan perbuatan. Ya. Hakikatnya kita ini nggak ada kekuatan. Wong jantung kita berdetak juga Allah yang memberikannya. Kalau diberhentikannya jantung kita selesai. Dan level yang berikutnya, yang ketiga adalah sifat, makom sifat. Sifat Allah itu ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Allah itu tidak memiliki sifat jisim. Yang dihindari dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat jisim. Sifat jisim itu adalah sifat makhluk. Misalnya Allah bertangan, berkaki, tak boleh diyakini seperti itu. Kalau ada dalam Quran kata Allah, ya Allah pokoknya tangan Allah di atas tangan mereka. Itu dua. Kita takwil, serahkan maknanya ke Allah. Yang kedua takwil. Tapi takwil harus dari ulama rasikh, ahli ilmu, bukan orang biasa. Karena yang bisa mentakwil ayat mutasyabihat warasikhuna bil ilmi. Orang yang rasikh. Kata Ibnu Abbas, yadullah fawqaidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksudnya apa? Pemberian rahmat Allah itu berada di atas janji-janji mulu pemberian orang-orang kafir. Jadi beliau mentakwil itu. Nah, maka Nabi kan pernah berdoa, Allahumma ya Allah, faqihu fid din, jadikan Ibnu Abbas ini faqih, wa alim ta'wili, ajari dia takwil ayatnya. Sampai dia pernah mengatakan, ana minar rasikhina fil ilmi. Aku adalah salah satu dari orang yang khasyid, rasikh dalam ilmu. Sampai Ibnu Abbas mengungkapkan begitu. Jadi sifat Allah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa? Qudrah, kuasa, iradah, berkeinginan, sama mendengar, kalam berkata, basar melihat, sama basar kalam. Nah, 7 sifat ma'ani ini kita kembalikan ke Allah. Ini sifatnya. Nah, setelah kita kembalikan, maka kita merasa sama lah Allah. Kita merasa nggak ada daya, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Masuklah kita ke makom, merasa kita nggak ada apa-apanya fana. Namanya panapis sifat. Panapis sifat inilah nanti yang mengantarkan kita fana kepada mendekati jannah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, seseorang kalau sudah sampai kepada puncak spiritual, puncak ilmu, maka dia menjadi la haula wala quwwata illa billah. Dia merasa nggak ada apa-apanya. Maka salah satu rahasia dari ibadah ini yang banyak dilupakan orang, ya. Banyak dilupakan. Apa itu? Rahasianya adalah disebutkan Allah dalam hadis qudsi.
Sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu, ya, ngapainlah kita ibadah, sholat, puasa, zakat. Sebenarnya rahasianya terletak di dalam hadits qudsi yang mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku. Untuk apa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan apa? Dengan melaksanakan hal-hal yang fardhu yang diperlukan Allah. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Ya, semua yang diperlukan Allah ini, yang pertama diinginkan Allah dari melaksanakan ibadah fardu adalah munculnya taqarrub, rasa dekat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang diinginkan Allah, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada dengan amalan nawafil, amalan sunnah. Jadi mendekatkan diri dengan amalan wajib, dengan amalan sunnah. Hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Jadi setelah muncul rasa dekat, muncul rasa cinta, gitu ya. Jadi yang diinginkan Allah itu muncul rasa dekat dalam ibadah, terus muncul rasa cinta. Apabila aku telah mencintainya, maka ku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Nah, inilah makom yang disebut makom panah. Jadi ibadah itu berawal muncul rasa dekat, langkah kedua rasa dekat di kalbu, langkah kedua muncul rasa cinta. Rasa cinta itu letaknya di mana letak rasa cinta itu? Nah, letaknya di mata hati. Kalau kita buat apanya, seperti ini dia. Ya. Jadi hati kita ini berlapis. Kalau rasa dekat itu letaknya di kolbu. Ini yang ketiga, kolbu. Kemudian setelah muncul rasa dekat, akrab dekat dengan Allah, lama-lama muncul rasa cinta. Muncul rasa cinta itu letaknya di fuad, mata hati. Kalau sudah muncul rasa cinta, muncul rasa rindu. Barulah nanti kita makom fana. Setelah masuk ke makom fana, barulah muncul musyahadah. Itulah yang disebut dengan melihat dengar. Musyahadah itulah yang kalau kita mimpi bisa diperjalankan malaikat, bisa menyaksikan surga, menyaksikan neraka, menyaksikan aras. Tergantung pemberian Allah. Maka sebagian sahabat dalam Sahih Bukhari dibawa malaikat jalan, dibawa malaikat Mikail, dibawa jalan rohaninya mimpi, jumpa dengan Nabi Ibrahim, dengan anak-anak, jumpa dengan surga, neraka. Setelah sholat subuh gini ditanya Nabi, siapa tadi yang mimpi? Cerita sahabat, saya tadi mimpi Rasul begini. Nah, mimpinya itu disebut istilah agama ro'yu solehah. Itu adalah sisa-sisa kenabian. Itu disebut dengan ro'yu solehah. Solehah itu apa? Mimpi baik orang-orang soleh. Salah satu dari bahagian kenabian yang masih ada sisa dari wahyu atau di bawah wahyu adalah ro'yu solehah. Nah, itulah dia. Itu namanya musyahadah. Dan itu bisa diperoleh apabila kita sudah sampai ke makom fana. Orang yang kiri kan fana. Fana itu apa? Akalnya standby, seperti tak berfungsi, yang bermain rohnya saja. Maka ketika kita mampu berzikir dalam kondisi fana, kita seperti masuk ke alam mimpi, tidur. Dulu kita diperjalankan. Itu sebenarnya. Jadi yang banyak tidak diketahui orang atau dilupakan. Jadi rasa dekat dulu, rasa cinta baru fana.
Makna itu kita merasa bukan kita gerakan badan kita lagi. Itu sudah seperti hari. Akal kita itu sudah standby, sudah seperti tak berfungsi, yang berfungsi kolbu hati saja. Itulah fana, keakuan. Karena yang memunculkan keakuan kita itu akal sama hawa nafsu. Apabila akal dan hawa nafsu standby, berserah diri ke Allah, maka yang bermain hanya ruh kolbu. Mana? Nah, kalau sudah kita bermain di level kolbu, maka semuanya bisa terlihat. Maka di alam ruh semuanya terlihat, tidak ada lagi hijab. Itu luar biasa kalau sampai situ. Jadi kita ambil kesimpulannya, sholat itu melihat ya, ka'annaka tarahu, seperti benar-benar melihat Allah. Bagaimana cara melihat Allah? Sholat itu melihatnya pakai dengan qalbu, dengan mata hati. Inilah yang dikatakan Nabi, ra'aitu rabbi bi fuadi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Ya. Ra'aitu rabbi bi fuadi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Anna Nabi SAW ra'a rabbahu bi fuadihi marrataini. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW melihat Tuhannya dengan mata hatinya. Marratain, 2 kali. Melihat dengan mata hati, dengan mata ruh. Bagaimana maksudnya? Maksudnya melihat dengan rasa, memandang rasa, baru memandang rasa yang merasa, baru memandang di balik rasa. Kadang dibahasakan gitu sama guru-guru kita. Memandang dengan rasa, memandang rasa, kemudian memandang rasa itu makomnya makom asma, kemudian memandang di balik rasa, rasa yang merasa. Atau bahasa lain, ya asma merasakan, memahami, menghayati, meresapi asma-asma Allah tadi yang kita baca, kemudian meresapi af'al Allah dalam diri kita, ya, sehingga muncul rasa cinta nanti, dan yang terakhir tentunya meresapi dalam bentuk sifat-sifat Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka kesempurnaan ibadah itu yang kita peroleh apabila kita sudah mampu merasa la haula wala quwata illa billah. Inilah puncak kekuatan, puncak ilmu rohani berada di makom la haula wala quwata illa billah. Itulah yang dikatakan Umar bin Khattab. Kalau kamu sudah sampai ke puncak, kamu akan merasa la haula. Kalau masih di perjalanan, masih ada kadang ego kita. Nah, jadi kalau kita sholat, la haula, kita merasa yang menggerakkan Allah. Kujadikan dia memandang dengan mataku, melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku, bergerak dengan kakiku. Itu bukan kita lagi. Itu yang paling berat. Ya, kalau tak bisa dilakukan, ya saya jelaskan pengetahuannya saja. Dilatih dari dasar. Dasarnya apa tadi? Dirasakan, dihayati. Maka Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Quran dengan menangis. Ya bagi. Kalau kalian tidak bisa menangis, patah baku, maka paksa hatimu supaya dia bisa menangis. Artinya apa? Kalau baca Quran, hayati sampai kita nangis. Kalau dia nggak mau nangis, nggak mau dia terlibat, kalau begitu itu paksa dia terlibat sampai dia nangis. Disuruh Nabi dipaksa. Kenapa? Karena yang mau dibersihkan dalam ibadah wa nafsi wa masawa, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'laha fujurah wa taqwaha, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikannya, membersihkannya. Jelas? Jelaskan ayatnya? Jadi semuanya mau dibersihkan, nafsu kita, jiwa kita. Membersihkannya dengan apa? Dengan amalan wajib, amalan sunnah, nawafil. Bagaimana supaya bersih? Libatkan hati, libatkan qalbu, libatkan jiwa, ruh, karena dia yang mau dibersihkan. Kalau jasad kita sudah dibersihkan dengan wudu, ketika kita ibadah
dia yang dibersihkan, hadirkan dia. Jangan suruh dia lari-lari ke sana kemari, nanti gak bersih-bersih ya Pak. Kayak anak kecil, dia mau mandi mau dibersihin, ya libatkan dia, tarik di kamar mandi, jangan kasih dia lari-lari. Kalau lari-lari gak jadi-jadi dia masuk kamar mandi gak bersih-bersih ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah itulah nanti yang menghasilkan kita khusyuk. Kita menghasilkan memandang Allah, memandang asma'nya, merasakan asma'nya, memandang af'alnya, memandang sifatnya, la haula, baru nanti masuk memandang zatnya kalau dia izin. Ya. Baik, saya kira itu penjelasannya. Kalau ada yang belum paham atau bertanya silakan.